peneguhan dan pemberkatan pernikahan titipan dari GKI Madiun bertempat di GKI Karbela pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 11 siang untuk pernikahan Saudara Stefanus Pinarta, putra dari Bapak Indra Pinarta dan Ibu Maria Margareta Limaningsih, GKI Madiun, dan Saudari Reni Soraya Hendro Pranoto, putri dari Bapak Petrus Gunawan Hendro Pranoto dan Ibu Lucia Pinontoan, GTI Tiberias. Pemberkatan nikah dilayani oleh Pendeta David Sudarto. Mohon jemaat dapat mendoakan dan apabila ada keberatan mohon disampaikan kepada majelis jemaat sampai dengan tanggal 6 Desember 2020. Selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah di GKI Karbela Jakarta. Kebaktian umum Minggu tanggal 22 November 2020 dengan tema Raja yang Mengembalakan dilayani oleh Pendeta David Sudarto. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Raja yang Menggembalakan. Itulah tema kita hari ini. Raja adalah seorang yang berkuasa, sekaligus seorang yang berhati penuh dengan belas kasihan. Itulah Raja yang Menggembalakan. Dan itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, sebagaimana pemazmur dalam Mazmur 23 mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Lalu ayat yang keempat pemazmur berkata, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku.
Raja yang menggembalakan, menyertai setiap kita. Sekarang marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Bapa kita, mohon pengampunan atas dosa dan kegagalan kita sebagai murid-murid Kristus. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, ya Allah Bapa kami, sebab Engkau telah menjadikan dirimu sebagai Raja yang menggembalakan kami melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Engkau tak henti mengasihi kami, memelihara kami, baik ketika kami berada dalam situasi yang mudah maupun sulit. Tapi saat ini kami juga merendahkan diri untuk mohon pengampunan atas dosa dan kegagalan kami sebagai anak-anak-Mu. Karena kami tidak selalu melakukan yang baik di mata Tuhan. Kami sering punya 1001 alasan untuk tidak melakukan yang baik. Sesungguhnya kami memang mungkin kurang memiliki hati yang peduli terhadap segala sesuatu yang harusnya kami kerjakan. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Kami memohonnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam
yang gelisah, amat tertekan, menantikan kabar, ringankan beban. Kau pun dapat berikan damai yang penuh, tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Tinggal dalam Yesus walau jalan gelap, biarlah kau ada dengannya tetap di setiap waktu. Janganlah jemu, tinggal dalam Yesus yang menjagamu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang telah dengan tulus mengakui dosa dan kegagalan kita dan mohon pengampunannya. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 dan 15 firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya berkat-berkat yang telah Tuhan sediakan sungguh kita alami. Kita berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa,
melampaui keterbatasan kami, dapat menolong kami, mengatasi segala keterbatasan-keterbatasan kami, sehingga setiap kami dapat tiba kepada sebuah pengalaman bahwa Engkau Allah yang berkuasa tanpa batas itu menyapa setiap kami layaknya seorang bapa yang menyapa anak-anaknya yang sangat dikasihinya. Dan setiap kami juga terberkati oleh firman-Mu tanpa kecuali. Kami memohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius. Kita membaca pada bagian yang terdapat pada pasal 25 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada minggu ini dalam kalender liturgi gereja kita merayakan Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja adalah puncak dari kalender liturgi. Dan minggu depannya kita akan masuk di awal kalender liturgi, dimulai dari Minggu Advent yang pertama dan seterusnya. Tuhan Yesus adalah Allah yang menyatakan diri sebagai manusia. Dia sesungguhnya adalah Raja segala raja. Ia adalah pemegang kuasa baik di bumi maupun di surga. Seperti yang dikatakannya sendiri sebelum ia naik ke surga dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18. Yesus memberkati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Dan bersyukurnya Bapak Ibu Saudara-saudara, karena Yesus Tuhan kita yang adalah Raja di atas segala raja itu bukan hanya memegang kekuasaan tertinggi di tangannya, namun Sang Raja yang pemegang kekuasaan segala kuasa itu juga adalah seorang yang berhati gembala. Hati yang penuh dengan belas kasih. Sebab kalau cuma punya kuasa tetapi tidak punya hati gembala, hati yang penuh dengan belas kasih, maka pemegang kekuasaan itu akan menjadi pribadi yang berbahaya. Bukankah dalam sejarah dunia kita telah menyaksikan bahwa banyak orang yang ketika memegang kekuasaan tetapi hatinya minus dengan kasih, minus tidak punya belas kasih, maka ia akan muncul menjadi iblis, monster yang kejam dan bengis yang mendatangkan bukan cuma ancaman, teror, tapi juga mendatangkan malapetaka dalam kehidupan ini. Hitler, seorang yang berkuasa pada zamannya, pengikutnya banyak. Namun ketika kekuasaan ada di tangan orang yang hatinya penuh kebencian tanpa belas kasih, Hitler bersama dengan para pengikutnya menjadi monster yang amat mengerikan, mendatangkan malapetaka dalam kehidupan. Sejarah mencatat tinta hitam yang mengerikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena Tuhan adalah Raja yang berhati gembala, Ia selalu perhatian. Ia peduli akan keselamatan dan kesejahteraan kita, umatnya, anak-anaknya. Karena itu Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku."
Bahkan ia melanjutkan mazmurnya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebagai raja yang berhati gembala, ia terus memberikan perhatian. Keberadaannya adalah keberadaan seorang raja yang penuh welas asih, yang memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus, memberikan tumpangan, mencarikan tempat yang nyaman, melawat yang sakit, membalut yang terluka, mencari yang hilang. Raja yang berhati gembala itu kehadirannya mendatangkan sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Injil yang kita baca hari ini adalah bagian dari pengajaran Tuhan Yesus tentang akhir zaman, bahwa Ia akan datang sebagai Raja yang di tangannya terletak kuasa untuk menghakimi, mengadili semua bangsa. Ia akan memisahkan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing, memisahkan orang yang benar, orang yang diberkati, dengan orang yang disebut terkutuk atau yang jahat. Dan uniknya dalam bacaan Injil yang kita baca ini, yang membedakan antara orang yang benar dan orang yang jahat hanya satu kata, yaitu kata tidak. Orang benar yang diberkati dan yang masuk ke dalam kehidupan yang kekal, yang masuk dalam kerajaan Sang Raja yang berhati gembala itu adalah mereka yang berbuat welas asih. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Sementara orang yang terkutuk, yang akan masuk ke tempat siksaan bersama dengan iblis dan para malaikat-malaikatnya, adalah mereka yang tidak berbuat kasih. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Perhatikan, orang-orang yang dihukum, yang dinyatakan bersalah, yang jahat, yang disebut dengan kata yang sangat keras dan tajam, terkutuk pada bagian ini, ternyata bukan mereka yang telah terbukti melakukan tindakan kriminal saja, membunuh, mencuri, merampok, menipu nasabah, melakukan kekerasan. Namun pada bagian ini dikatakan, kamu tidak berbuat apa-apa ketika melihat ada yang lapar, ketika melihat ada yang haus, ketika melihat ada yang orang asing yang perlu tumpangan, ketika melihat yang sakit. Tidak,
berbuat apa-apa. Tuhan Yesus dalam Injil ini menuntut kebaikan, bukan sekedar tidak berbuat kriminal. Orang yang benar di mata Allah bukan cuma sekedar tidak berbuat kriminal, tetapi orang yang benar di mata Allah adalah orang yang melakukan kebaikan ketika di depan matanya ada sesuatu yang membuatnya dia harus berbuat sebagaimana Allah melakukannya. Orang yang tahu berbuat baik tetapi tidak berbuat baik, dia adalah berdosa, jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dunia ini, apalagi dalam situasi yang sulit sekarang ini, mungkin memang ada 1001 alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa bagi orang lain. Kita barangkali bisa beralasan, saya sendiri juga sedang mengalami kesulitan. Saya sendiri juga sedang kekurangan. Saya sendiri juga sedang tidak cukup. Atau alasan-alasan yang lain dengan mengatakan, percuma dia dibantu, percuma dia ditolong, karena dia adalah orang yang malas sehingga menjadi seperti itu. Nanti keenakan. Dan masih banyak alasan-alasan yang lain. Namun, untuk berbuat yang baik, melakukan tindakan yang benar sebagai orang benar di mata Allah, cukup satu alasan saja. Alasannya adalah karena kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah murid-murid Raja yang berhati gembala, yang selalu baik kepada kita. Karena kita adalah murid Kristus, maka kita harus berbuat baik. Surat Yakobus pasal 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Marilah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus, Raja yang berhati gembala itu, melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sanalah ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Allah Bapa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau adalah Raja di atas segala raja yang mengasihi kami dengan sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus.
kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, sebab oleh karena anugerah-Mu yang tak terbatas melalui Tuhan Yesus Kristus, kami Engkau jadikan sebagai umat-Mu, kami Engkau jadikan sebagai anak-anak-Mu, kami Engkau jadikan sebagai murid-murid-Mu. Tolonglah kami di tengah-tengah dunia kami yang saat ini sedang sakit, yang sedang mengalami aneka macam kesulitan karena dampak dari wabah COVID-19 ini. Tolonglah supaya setiap kami terus mengingat bahwa kami adalah anak-anak dari Sang Raja yang berhati gembala. Sehingga di tengah-tengah aneka kesulitan ini kami tetap mempunyai pijakan untuk berpengharapan, untuk tetap tenang mengatasi aneka macam kecemasan dan gejolak. Tolonglah kami juga supaya kami di tengah-tengah kesulitan ini dibimbing oleh Roh Allah sendiri, sehingga kami sebagai murid-murid-Mu tidak mempermalukan Engkau. Kami tetap berhati penuh dengan welas asih, peduli, sehingga kami menjadi murid-murid yang mendatangkan kegembiraan bagi Engkau. Sebab kami adalah anak-anak yang tetap giat bekerja, melayani, dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkati gereja-Mu, supaya di tengah-tengah aneka kesulitan, gereja-Mu tetap menjadi tubuh Kristus yang mendatangkan berkat bagi orang lain dan mendatangkan sukacita, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami, khususnya para pemimpin, para aparat keamanan. Berilah mereka hikmat dalam bentuk keberanian untuk tegas menegakkan hukum, undang-undang, dan peraturan tanpa diskriminasi. Kami berdoa supaya hikmat Tuhan juga Tuhan limpahkan pada bangsa kami, supaya di tengah-tengah kesulitan yang saat ini sedang terjadi, kami semuanya dapat bertolong-tolongan satu dengan yang lain mengatasi kesulitan ini. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit, kiranya Tuhan menolong, memberikan kesembuhan. Mereka yang sedang bergumul karena aneka pergumulan, kesulitan ekonomi, atau kesulitan-kesulitan yang lain, Tuhan hadir menolong mereka karena Engkau adalah Raja yang berhati gembala. Terima kasih ya Bapa Surgawi, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami, sebab doa ini kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Raja yang berhati gembala itu. Amin. Pelayanan persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening GKI Karbela atas nama GKI Jalan Anggrek Raya nomor 4A, nomor akun 230 300 1042 BCA Cabang Kalimalang, atau bisa juga dengan mengumpulkan di dalam amplop dan diberikan ke gereja pada saat kegiatan bergereja berjalan normal. Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh.
besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Sekarang hidupku sungguh mulia benar, di dalam kasih-Nya ku selalu bergema, janji-Nya ku dengar, karena Yesus milikku, ku sambut datang-Mu dalam rumah Bapa-Ku. Benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, benar-benar besarlah untukku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Kita menaikkan doa untuk persembahan. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu. Syukur atas kasih dan sayang-Mu yang senantiasa kami alami. Melalui ungkapan syukur yang datangnya daripadamu, kami hendak memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami, sama seperti Yesus yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi kami. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pembangunan gereja dan pelayanan keluar yang dilakukan gereja untuk menyatakan kasih Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita nyanyikan lagu Kuduskan, diambil dari nyanyian umat NKB 213 bait 1 sampai 2. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layani memukalis, maju terus dan kibarkan panji-Nya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau suka jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang meladamu, janganlah jemu melayaninya, sanjung Rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau suka jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Haleluya. Amin.